bercerita adalah Kak Ika. Sebelum Kak Ika bercerita, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu dan dipimpin oleh Kak Mona dan Kak Moni. Mari kita mulai memuji Tuhan. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi sama-sama ya. Kita akan bernyanyi Aku Istimewa yang diiringi oleh Kak Donald. Aku istimewa, kamu istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Mataku bisa berkedip, dip dip. Hidungku bisa bersin, haji. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Aku istimewa, kamu istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Tanganku bisa bertepuk, kakiku bisa melompat. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Ika, kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria 223, Tuhan Kau memanggil aku. Tuhan Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu berbimbingku, aku siap mendengar. Jalan hidup Kau nyatakan, aku taat padamu. Tak ku cari kehormatan, aku taat padamu. Rendah hati beriman, aku taat padamu. Adik-adik, hari ini Kak Ika akan bercerita yang terdapat di dalam Filipi 4 ayat 13. Kak Ika ulang, Filipi 4 ayat 13. Sebelumnya kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang tiba saatnya adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berikan adik-adik hikmat dan pendengaran yang baik supaya adik-adik dapat melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita mendengarkan pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Adik-adik, sebelum Kak Ika masuk dalam cerita, Kak Ika mau bertanya cerita tentang 2 minggu yang lalu. Tanggal 12, itu kita memperingati apa? Paskah, betul. Kak Grace bercerita tentang dosa manusia dihapuskan, dibebaskan oleh Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib. Itu karena Tuhan Yesus sayang kepada semua umat manusia, sehingga Tuhan Yesus mau membebaskan dosa-dosa kita. Kemudian untuk tanggal 19, Kak Glendi yang bercerita
Kak Glenny bercerita tentang apa? Iya, betul. Nabi Musa. Nabi Musa bersama Harun membawa bangsa Israel untuk keluar dari pembebasan. Nah, bangsa Israel dibebaskan sama Harun dan oleh Nabi Musa. Untuk itu, hari ini Kak mau bercerita tentang seorang rasul. Rasul yang sangat hebat, rasul yang sangat taat, rasul yang sangat dicintai oleh semua orang pada saat itu. Kira-kira siapa rasulnya? Ya, betul, Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah rasul yang taat, rasul yang mau dengar-dengaran sama perintahnya Tuhan, rasul yang mau berkorban demi orang banyak. Nah, Rasul Paulus itu sangat taat. Rasul Paulus itu dia selalu dengar apa kata Tuhan. Pada suatu saat, karena Rasul itu dibenci sama orang-orang yang jahat, dia pernah ditangkap sama bangsa Roma. Dia ditangkap karena kasih Tuhan. Akhirnya Rasul Paulus dibebaskan. Setelah bebas, Rasul Paulus tetap sehat-sehat karena dia taat, karena dia dikasihi Tuhan, karena ketaatannya. Terus Rasul Paulus juga pernah dipenjara. Ketika dipenjara, apa yang dia lakukan? Dia memuji nama Tuhan. Dia melakukan hal-hal yang baik, berdoa, sehingga Tuhan Allah mendampingi terus, memelihara Rasul Paulus di dalam penjara. Dan ketika keluar, Rasul Paulus juga badannya tetap sehat, tetap kuat, karena penyertaan Tuhan Yesus, karena penyertaan Tuhan Allah. Nah, adik-adik, Rasul Paulus juga pernah sakit, sama seperti kita. Karena penyertaan Tuhan Allah, akhirnya Rasul Paulus dapat sehat. Nah, adik-adik, begitu juga dengan kita. Kalau kita mau dibebaskan dari belenggu-belenggu yang ada pada saat ini, contohnya penyakit corona yang sedang merajalela pada saat ini, kita harus berdoa sama Tuhan supaya Tuhan membebaskan bangsa kita atau seluruh dunia ini dari corona. Kak Ika dari tadi ngomong bebas-bebas terus, maksudnya bebas apa ya? Ya, bebas itu dimampukan bisa melewati masalah. Apa? Bebas itu dimampukan bisa melewati masalah. Nah, untuk itu kita harus bisa melewati masalah-masalah yang ada supaya kita seperti Rasul Paulus. Nah, kalau kita mau seperti Rasul Paulus, apalagi kita harus taat. Nih contohnya, kita harus taat sama mama papa. Kalau kata mama papa, ayo bobo, ya bobo. Ayo makan yang banyak supaya sehat, harus makan yang banyak. Terus ayo minum vitamin atau minum madu. Kita harus mau dan kita harus taat, karena biar Tuhan Allah menyertai kita seperti Rasul Paulus. Terus lagi, ketika kita mau dengar-dengaran sama orang tua, contohnya lagi, jangan main HP. Tapi adik-adik masih main HP di rumah. Mentang-mentang lagi apa? Lagi libur, jadi main HP terus, main HP terus, sehingga membuat mamahnya jengkel. Kalau kita mau taat, kita mau dengar-dengaran seperti Rasul Paulus, kita harus dengar. Kalau kata mamahnya jangan main HP, langsung iya mah, tutup HP-nya, langsung melakukan tugas selanjutnya. Setuju nggak adik-adik? Mau seperti Rasul Paulus? Kalau mau, tadi apa kata Ika? Taat dan dengar-dengaran. Ya, taat dan dengar-dengaran. Sebelum Kak Ika akhiri, kita akan bersama-sama dan adik-adik ikut apa kata Kak Ika ya. Aku mau menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran.
Bisa? Kita ulang. Aku mau menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran. Demikian firman Tuhan dari Kak Ika. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk pengajaran-Mu pada hari ini. Biarlah adik-adik boleh belajar untuk menjadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.